Mas, lupa mas. Rompi anti peluru kita lupa dipakai. Ini jadi ciri khas loh, walaupun sebenarnya nggak guna-guna amat ya. Bersama Kuli kita merakit PC, guys. Well, hola people, konnichiwa. Baik bersama saya Alfian di channelnya Kudetek. Nah, udah pakai rompi bersama Kuli kita merakit PC, guys. Ya, udah sebulan juga nih kita ngonten rakit PC gitu kan. Bukannya kita lupa kan konten rakit PC, tapi memang ya agak rumit gitu buat kita ngonten gitu ya. Butuh modal, guys ya. Ini mana lubangnya? Oh, ini nih lubangnya nih. Jadi kita harus menggunakan rompi Kuli untuk merakit PC, guys. Di Rakitan PC episode ke berapa ya? Oh, ke 80. Sekarang udah 80 ya episodenya ya. Nah, buat budgetnya berapa ya, Bang? Nah, jadi episode ke 80 ini kita budgetnya 11 juta. Jadi, bukannya kita nggak mau bikin konten rakit PC, tapi memang modalnya itu lumayan besar ya. Jadi kita nunggu pembeli beli rakit PC di kita. Tapi sebenarnya banyak juga kok kalian yang beli PC gaming di Kudet Store pastinya. Cuma emang PC gamingnya itu udah pernah kita kontenin. Jadi kayak nggak menarik aja kalau kita kontenin balik gitu. Nah, kali ini kita ngasih yang terbaik untuk pembeli kita di budget 11 juta di episode ke-80 ini dengan tema White Edition yang udah pasti terbaik lah menurut kita pribadi gitu ya. Dan di Rakitan PC episode ke-80 dengan budget 11 juta ini kita menggunakan beberapa komponen dari brand Enic Nemesis, tapi kita hidupkan dulu. RGB bling bling dan White Edition. Terkesannya tuh sangat mahal, padahal cuma 11 jutaan doang, Pak. Untuk case yang kita gunakan tuh dari Enic Nemesis itu Enic Nemesis Titan T75 dan coolingnya buat prosesornya kita pakai Enic Nemesis Dark Shadow F11. Dan untuk komponen lainnya, kombinasi komponen lainnya apa aja, Bang? Langsung aja kita perkenalkan. Pertama adalah prosesor. Prosesor kita pakai Intel Core i5 12400F, punya 6 core 12 thread murni dan dapat di angka 2,2 juta karena harga udah mulai turun karena ada Gen 13. Nah, buat motherboardnya tuh langsung pakai chipset B760. Siapa tuh kan pembeli nanti mau upgrade ke Intel Gen 13 sih kan. Nah, di episode 80 ini kita pakai ASRock B760M Pro RS yang DDR5. Nggak main lagi DDR4, Pak. Tadinya sih mau pakai brand colorful, tapi tema rakitan episode kali ini yang full white, jadi kita pakai yang Pro RS dari ASRock. Harganya di angka 2,2 juta. Mirip lah sama harga prosesor tadi. Komponen ketiga buat memori atau RAM-nya. Di sini udah jelas kita pakai RAM DDR5 ya, dari Adata XP Lancer White Edition yang 5200 MHz. Tapi kita pakai single channel 16 GB sih buat tekan budget ya. Tapi nggak ada ngaruh loh, karena kita pakai Intel, jadi single channel juga nggak apa-apa, nanti bisa di-upgrade lagi. Harga DDR5 sama DDR4 udah mulai mendekati loh, sekitar 1 jutaan aja, bre. Lanjut komponen nomor 4, ada GPU alias VGA card ya, guys ya. Barang ini nih yang bikin aku yakin banget kalau rakitan PC 11 jutaan di episode ke-80 ini terbaik di tahun 2003. Percaya guys sama saya, guys. Ini adalah SFX Radeon RX 6608 GB yang harganya bikin para gamer full senyum karena kehadiran 7000 series ya, makanya RX 6600 tuh turun. Harganya cuma 2,8 juta sekarang, Cok. Udah bisa mendapatkan VGA terworth it tahun 2022 menurut Kudetek ya. Next buat storage-nya. Kita kasih dual storage permintaan dari pembelinya, ya kan? Keduanya juga pakai M.2 NVMe SSD gitu loh, ya kan? Pertama MP33 dari Team Group 256 GB, harganya 300.000. Tadinya awalnya pembeli minta harddisk 1 TB, terus ku bilang lah harddisk 1 TB 150.000, sedangkan SSD NVMe 1 TB-nya cuma 800.000. Ya mending langsung SSD NVMe kan, langsung dah yang beli setuju. Jadi storage-nya 2 nih. Selanjutnya buat vitaminnya, buat PSU-nya. Walau kita utamakan budget, tapi kita tetap kasih dari brand yang legit dan kapasitasnya memadai buat jalanin RX 6600 plus Core i5 12400F, guys. Pilihan kita jatuh ke FSP HV Pro berkapasitas 650 watt dengan sertifikasi 80 plus bronze. Harganya juga di bawah 800.000, jadi masih oke lah. Komponen selanjutnya adalah casing. Yap, ini emang niat mau rakit PC putih ya, makanya kita cari casing yang putih juga. Dan emang casing dengan tema aquarium ini lagi naik daun, guys ya. Dan pilihan kita jatuh ke Enic Nemesis T75 Titan. Yap, kalian nggak salah lihat, ini mirip banget sama Phenomerec Diamond XS yang pernah kita pakai juga. Buat urusan casing PC, wajar banget kalau para brand lokal tuh ngelakuin rebranding. Yang penting buat kita para konsumen mah harganya ya kan. Nah, Enic ini berani kasih harga yang lumayan miring, Pak. Pas kita beli, harganya cuma 520.000 aja. Udah dapat bonus 1 kipas RGB di panel belakang
bagian belakang. Saya pribadi demen banget ngelihat desain casing NEK Nemesis T75 Titan ini, bre. Tampilannya tuh bisa kasih kesan mewah sekaligus lega karena pakai model akuarium gini ya kan. Soal airflow, tenang aja, sisi atas full mesh dan bisa muat radiator 240 mm atau 3 buah fan 12 cm. Terus di samping kanan area motherboard juga punya jalur airflow yang bisa muat radiator 240 mm atau 2 buah fan 12 cm. Nah, panel bawah juga ada jalur airflow juga yang full mesh yang bisa muat 3 buah fan 12 cm. Selain itu, ada lubang buat airflow lagi yang diperuntukkan khusus power supply, bre. Pokoknya nggak perlu khawatir kepanasan. Udah proper banget casingnya kalau buat urusan airflow mah. Dan soal kompatibilitas motherboardnya agak terbatas ya. Cuma bisa muat motherboard MATX dan ITX aja. Tapi buat GPU clearance-nya ini lapang banget, up to 370 mm yang artinya bisa muat Vega terpanjang di muka bumi ini, yaitu dari Zotac GeForce RTX 4090 Apocalypse yang panjang itu sekitar 367 mm, guys. Terus buat CPU clearance-nya bisa dibilang pas-pasan lah ya. Cuma 155 mm. Jujur sih, bagusan pakai Aleno Liquid Cooler di casing ini ya. Tapi karena kita mau ngepres budget, kita cukup pakai air cooler tower aja, biar si pembelinya nanti yang upgrade sendiri dah. Nah, buat ngedinginin si Core i5 12400F-nya, kita ngandelin air cooler tower dari NEK Nemesis F11 Dark Shadow. BTW namanya agak rancu ya. Ada dark-darknya tapi pakai kipas putih. Aneh sih. Dari segi harga ini cukup menarik, bre. Cuma 250 ribuan kita udah dapat air cooler jenisnya tower yang tampil full color dengan kipas RGB sama top cover heatsink ber-RGB juga, kayak mirror design gitu ya. Kemampuan air coolernya ini juga lumayan gahar ya, karena mampu menjalankan prosesor dengan TDP up to 180 watt bermodalkan 4 buah heat pipe berdiameter 6 mm, bre. Buat kompatibilitas soketnya juga udah up to date ya kan, karena support LGA 1700-nya Intel dan AM5-nya AMD. Jadi nggak usah khawatir, pasti muat semua. Cuma saya buat kipas yang dipakai masih kipas statis di 1600 RPM. Oh iya, hal terpenting kalau mau beli air cooler ya cek dulu tingginya ya kan. Tinggi NEK Nemesis F11 ini sekitar 154 mm. Pas-pasan banget sama casing NEK T75 ini yang punya CPU clearance di angka 155 mm. Anjas, pas banget ya. Nah, biar tampilnya makin rame, aku tuh tambahin 3 buah fan casing 12 cm yang tipenya RGB fix biar nyalanya sama kayak kipas casing yang ada di panel belakang. Harga satunya sekitar 40 ribuan, bre. Karena beli 3 jadinya 120 ribu. Dan itu dia komponen yang kita gunakan di rakitan PC episode ke-80 ini dengan budget 11 juta. Bener sekali ya, total keseluruhan merakit PC episode ke-80 ini 11 juta 16 ribu. Ya 11 juta pas lah ya. Dan ini mungkin bisa lebih murah lagi kalau kalian ngerakit tahun depan. Macam tak betul je budak ni. Kalau kalian mau lebih murah lagi kan nunggu lah ya kan. Kan tahun depan cuma 6 bulan lagi kan. Bentar kok itu. Dan mungkin kalau kalian pengen beli rakitan PC episode ke-80 ini, kalian bisa beli di toko kita itu Kudet Store, di toko hijau ataupun di toko oranye. Linknya ada di deskripsi video ini, guys. Oke? Dan lanjutnya kita akan bahas mengenai performanya dong, ya kan? Dan performa pertama kita bahas mengenai prosesornya. Intel Core i5 12400F ini digunakan tahun 2023 masih bener-bener kenceng banget, men. Ini prosesor hore tapi bisa dibilang mid-range lah ya. Pertama kita tes untuk performa prosesornya dulu, pakai software Cinebench R20 dan software Cinebench R23. Kita tes Cinebench R20 itu 10 kali loop buat lihat konsistensi multicore-nya, dan hasilnya dari 10 pengetesan terlihat cukup konsisten di atas 4580-an poin. Karena memang coolingnya udah cukup proper ya. Mungkin kalau kita pakai cooling bawaan prosesor bisa dibilang performanya tuh nggak konsisten gitu loh. Karena cooling bawaan prosesor tuh biasanya cuma bisa handle TDP bawaan doang gitu loh. Karena kan prosesor ini punya turbo boost, jadi bisa naik gitu. Nah, kita compare juga, bre, sama performa prosesor rakitan PC episode ke-62 yang sama-sama pakai Core i5 12400F, tapi mempunyai pakai chipset B660M HDV. Dan hasilnya, performa prosesor rakitan PC episode 80 ini 14% lebih kenceng ketimbang performa rakitan PC episode ke-62. Pertama, ya ngaruh mobonya ya kan. Di episode 62, mobonya chipset sebelumnya B660, episode ke-80 chipset terbaru B760, dan juga coolingnya juga lebih proper gitu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai performa GPU. Aku tuh nggak akan bosen ya ngelihat performa GPU dari RX 6600 dari AMD Radeon ini, karena memang bagus, men. Budget pelajar, murah, tapi performanya bagus. Kita tes pakai software 3D Mark. Ini biar mas sintetis dulu ya. Ada First Track Ultra, Times by Extreme, sama Port Royal yang hasilnya bisa kalian lihat di tabel berikut.
Sebagai gambaran, kita bandingin ya sama GeForce RTX 3060 yang harganya lebih mahal hampir 2 kali lipat men, 12 GB ya, dan GeForce RTX 3050 8 GB. Cara mengejutkan ya, Radeon RX 6600 ini ternyata sanggup ngalahin GeForce RTX 3060 di pengujian DirectX 11 di resolusi 4K. Sedangkan di pengetesan DirectX 12 tertinggal sekitar 14%, dan di pengetesan ray tracing alias Port Royal tertinggal sekitar 28%. Padahal sama-sama punya 28 RT Core. Jadi sebenarnya memang RX 6600 ini nggak kuat dipakai 4K DirectX 12 gitu loh. Kalau DirectX 11 4K masih oke lah ya, dan RT Core-nya di sini juga nggak sebaik RT Core atau ray tracing punyanya si Nvidia GeForce. Udah pasti dong, karena ini kan AMD Radeon gitu loh. Dan selanjutnya kita tes untuk pengujian rendering menggunakan software Premiere Pro 2023. Kita udah tes rendering video 4K dan juga rendering video Full HD. Tapi sebelum kita masuk ke performa renderingnya, kita lihat untuk previewnya gimana. Nah, saya tuh ada tes preview Full HD ya, previewnya tuh full ya kan. Itu lancar jaya tanpa ada ngilik-ngilik bang. Ngilik-ngilik nggak ada. Tapi pas saya coba preview video 4K ya, previewnya tuh full. Nah, itu tuh baru ada ngilik-ngilik sedikit gitu loh. Dan aku turunin juga ke previewnya setengah, tetap masih ada ngilik-ngilik. Berarti idealnya memang PC ini tuh ngedit buat Full HD lah, masih Full HD ngeditnya men. Oke, kita tes buat rendering video 1 menit ya di Full HD. Itu butuh waktu sekitar 30 detik aja. Tapi kalau kita tes buat render video 4K 1 menit durasinya, itu butuh waktu sekitar 1 menit 18 detik. Jadi memang sebenarnya idealnya PC ini buat ya editing ringan ya, yang resolusi Full HD lah. Kalau 4K masih sedikit walahan men. Dan ini saatnya kita benchmark gaming. Ini yang kalian tunggu-tunggu kan sahabat Kirahore. Jadi kita udah siapkan 10 game, tapi kebanyakan game-game AAA. Sama ada game yang sering saya mainkan, ada Valorant, Apex Legends, dan Dota 2 pastinya. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja play can anymore. Once upon a time we were both happy. Everything was fine, then suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone, and I don't need you anymore, anymore. Try to toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone, and I don't need you anymore, 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 Try to toe the line, make you wanna say
Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are Jadi kita tes di dua resolusi ya. Pertama resolusi 2K dan Full HD. Nah, pertama buat game Cyberpunk 2077 kita pakai preset high rata kanan. Kalau main di resolusi 2K wajib aktifin FSR balance ya. Tapi itu pun belum nyentuh 60 fps. Jadi lebih nyaman kalau main di resolusi Full HD aja bre, biar tembus 75 fps buat main game Cyberpunk 2077 ini. Selanjutnya ada game Shadow of the Tomb Raider. Kita coba dengan preset rata kanan dari resolusi 2K hampir dapat 60 fps buat average-nya bre. Sedangkan di game God of War dengan preset high di resolusi 2K udah tembus 60 fps dengan aktifin fitur FSR quality pastinya. Nah, buat game balap atau game racing ada Forza Horizon 4 di preset rata kanan ekstrim ya kan, tembus 75an fps di resolusi 2K. Sedangkan di resolusi Full HD udah tembus 100an fps. Balik di game AAA lagi ada Battlefield 5 dengan preset high yang nyaman banget dimainin pakai monitor 2K 75Hz. Begitupun untuk game Horizon Zero Dawn atau Far Cry 6 yang udah support teknologi super sampling alias FSR. Lanjut ke game kompetitif, kita cobain di Apex Legends. Masih playable banget main di monitor 2K bre. Buat game Dota 2 enak banget nih dimainin di resolusi 2K, apalagi Valorant dengan preset rata kiri pastinya. FPS-nya tembus 230an FPS yang artinya bisa dimainin bareng monitor 2K 240Hz. Jadi bre, kesimpulannya PC rakitan episode ke-80 ini dengan budget 11.016.000 ini emang idealnya masih dimainkan di resolusi Full HD sih ya. Tapi kalau misalkan kalian punya monitor 2K yang udah terlanjur ya, monitor 2K 144Hz itu masih bisa dimainin ya di resolusi 2K, cuma memang FPS-nya nggak sampai ratusan gitu loh, kecuali memang kalian main game-game ringan kayak mungkin Apex Legends, Valorant, lebih enak dimainin di resolusi Full HD aja. Karena memang Radeon RX 6600 memang ditujukan untuk game Full HD bre. Dan yang terakhir kita bahas mengenai suhunya. Apakah Intel Core i5 12400F ini menggunakan cooling dari NK Nemesis, yaitu NK Nemesis Dark Shadow F11 ini suhunya bakal adem? Coba kita lihat. Jadi kita tes di kondisi ruangan menggunakan AC sekitar 26 derajat Celcius bre. Kalian bisa lihat untuk konfigurasi kipasnya, 3 di atas atau di bagian top panel ini dia intake ya, jadi udara dari luar disedot ke dalam casing, dan satu di belakang ini sebagai exhaust untuk nyedot udara dari dalam casing keluar yang ngeluarin hawa panasnya lah gitu. Jadi untuk kondisi idle-nya di bawah 30 derajat Celcius, sedangkan untuk suhu maksimumnya pas kita tes di Cinebench R23 10 menit terjaga di bawah 60 derajat Celcius. Jadi emang bener-bener nih prosesor gak nyentuh sampai 60 derajat men buat ngebenchmark Cinebench R23 10 menit. R23 itu panas loh. Dan selanjutnya untuk suhu idle VGA-nya ini agak hangat ya, idle-nya sekitar 42 derajat Celcius karena punya fitur zero fan. Jadi memang kipasnya tuh nggak muter. Nah bre, buat suhu maksimalnya untuk GPU Radeon RX 6600 dari XFX ini yang menggunakan dual fan itu suhunya sekitar 67 derajat Celcius dengan kondisi fan speed-nya di 39% dan di 1300 RPM. Dan total TDP-nya sekitar 99 watt gitu. Jadi memang masih bisa dibilang adem sih ya, karena nggak nyentuh sampai 70 derajat Celcius men. Jadi kira-kira itu dia untuk rakitan PC episode ke-80 ini dengan budget 11 juta. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan rakitan PC kali ini yang Kudetek buatkan, yang menurut saya ini adalah rakitan PC terbaik ya di budget 11 juta? Atau mungkin dari kalian ada yang lebih baik lagi dari rakitan PC episode ke-80 ini? Coba tulis di kolom komentar. Jangan, nggak usah berdebat, nggak usah mendang-mending. Mari kita berdiskusi saja di kolom komentar guys ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian Selakaus di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.